Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial peta klimatologi menggunakan data JEPS. Jadi yang pertama adalah kita memerlukan data batas administrasi untuk wilayah yang kita gunakan. Nah, untuk batas administrasinya kalian bisa cari di lapak GIS. Untuk yang lapak GIS, apabila kalian mencari batas administrasi, kalian bisa scroll ke bawah dan di sini sudah ada yang terupdate batasnya sesuai dengan wilayah yang akan kalian gunakan. Lalu, yang kedua, menggunakan data CHIRPS. Kalian bisa ketik CHIRPS terlebih dahulu. Setelah kalian masuk di laman data CHIRPS, kalian bisa ke akses CHIRPS yang paling atas, diklik, lalu ditunggu sampai masuk. Nah, kalau sudah masuk begini, kalian tinggal cari Indonesia Monthly dan ke Bills, karena kita akan membuat peta klimatologi dalam 1 tahun. Jadi kita membutuhkan data dari bulan pertama hingga bulan ke-12. Cari yang terbaru, dan karena yang terbaru itu adalah 2024, dan ini masih belum ada sampai bulan 12, kita menggunakan data tahun 2023. Nah, setelah sudah di-download semuanya, kalian bisa buka ke ArchMap. Setelah masuk ke ArchMap, langkah pertama adalah kita klik Add Data, lalu kita masukkan semua data CHIRPS-nya dalam 12 bulan tersebut. Diklik OK. Lalu langkah kedua setelah memasukkan data, ini bisa ditutup dulu ya teman-teman, biar lebih ringkas. Lalu langkah yang kedua adalah kita harus mencari sel statistik. Caranya gimana? Caranya kalian klik Arts Toolbox terlebih dahulu. Lalu kalian masuk ke Spatial Analysis Tools. Setelah masuk ke Spatial Analysis Tools, kalian cari lokal, terus ke sel statistik. Ini kalian bisa langsung drag semuanya. Setelah itu kalian bisa pilih tempat penyimpanannya itu di mana dan namain, terserah kalian. Terus untuk yang overlay statistik ini kita ubah menjadi zoom. Klik OK. Nah, setelah sel statistik berhasil, kalian bisa uncentang data CHIRPS sebelumnya sehingga menyisakan data yang terbaru. Setelah di-uncentang gini, langkah selanjutnya adalah kalian cari raster kalkulator, pergi ke Arts Toolbox lagi, dan kalian cari map algebra. Itu masih di Spatial Analysis Tools. Nah, di sini ada raster kalkulator, dan kalian klik yang set null ini, klik 2 kali, lalu masukkan klima. Selanjutnya adalah klik kurang dari 0. Terus di sebelah koma digeser dulu, kita masukkan lagi data klima yang tadi. Lalu kita simpan terlebih dahulu. Kita beri nama klimatologi. Nah, raster kalkulator sudah berhasil. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Lalu untuk ke next step, kita harus mengubah data raster ini menjadi poin-poin. Caranya itu kalian bisa ke Arts Toolbox, terus ke Conversion Tools. Dari Conversion Tools kalian cari From Raster, terus cari Raster to Point. Kita mengubah data raster tersebut menjadi poin-poin. Setelah itu kita masukkan data klimatologi tadi. Ini tetap value dan kita masukkan juga outputnya. Ini kita beri nama klimatologi lagi, atau kalian bisa ganti nama lain.
Dan hasilnya jadi seperti ini. Ini udah berhasil ya teman-teman. Nah, setelah udah berhasil kayak gini, langkah selanjutnya adalah kita coba dulu periksa UTM-nya, apakah ada atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, berarti nanti kita masukkan kembali. Kalian bisa ke source buat cek koordinat sistemnya, dan di sini masih undefined. Nah, buat masukin UTM-nya itu, kalian bisa ke Data Management Tools. Habis ke Data Management Tools, kalian bisa pergi ke Projection and Transformations, dan ke Project. Nah, di sini kalian masukkan data klimatologi 1 itu. Nah, di sini kan ada tanda silang. Ini artinya kalau raster tersebut itu tidak terdefinisi gitu loh. Gak ada koordinat sistemnya. Kan unknown nih masihnya. Nah, ini kita ubah ke WGS 1984. Ini kalau punya saya sudah ada di favorit. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang belum ada, itu kalian bisa cari di Geography Coordinate System. Terus klik World dan cari ke WGS 1984. Nah, kita masukkan lagi untuk outputnya mau di mana. Di sini saya tulisnya klimatologi UTM. Lalu untuk output koordinat sistemnya, ini daerah yang kalian ambil wilayahnya di mana. Kalau di sini karena kita wilayahnya Jember, jadi menggunakan 49S. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu nih UTM-nya itu masuk ke apa, kalian bisa cari di internet terlebih dahulu, terus kalian masukin aja kata kuncinya UTM Indonesia. Di situ kalian bisa melihat di mana sih letak wilayah kalian dan masuk ke UTM yang mana. Nah, setelah kalian memasukkan UTM-nya ini, kalian klik OK dan lanjut. Nah, ini projectnya sudah berhasil. Karena nggak muncul di sini, kita bisa cek dulu ya teman-teman. Klimatologi UTM kita masukkan. Nah, ini kan nggak ada ya teman-teman di sini. Kalian bisa klik klimatologi UTM terus di zoom to layer. Jadinya ada. Buat langkah selanjutnya ini, kalian bisa cut sesuai daerah kalian berada di mana. Di sini karena di Jember kita cut segini ya, di export data. Lalu di klik kanan pada klimatologi UTM, di data lalu klik export data. Ini outputnya kita bisa di Jember 5. Klik OK. Nah, ini hasilnya. Lalu masuk lagi ke langkah selanjutnya adalah kita harus mengubah ini ke IDW. Jadi untuk ke IDW itu kalian bisa klik Art Toolbox kembali, lalu kita pergi ke 3D Analysis Tools. Habis dari 3D Analysis Tools, kalian cari Raster Interpolation, lalu klik yang IDW. Kita masukkan data Jember 5 itu, lalu ini diubah ke grid code. Atau mungkin jadi Jember K aja ya mungkin. Lalu ini output cell-nya ganti jadi 30. Lalu klik OK. Dan hasilnya jadi seperti ini. Ini kita centang lagi, taruh paling bawah aja. Ini teman-teman juga bisa dihapus aja kalau misalnya terasa terlalu banyak. Nah, habis itu kita bisa masukkan data deliniasinya. Kalian harus ingat tempat dimana kalian nyimpen data deliniasi. Ini kan udah langsung masuk. Dan kalau misalnya nih buat teman-teman yang deliniasinya ini nggak ada,
ataupun hilang, nggak hilang sih sebenarnya, tapi itu berada di kayak layer yang berbeda gitu. Kalian juga bisa ke layer sini, terus ke properties. Nah, kalian harus nyamain sama koordinat sistem layernya itu, biar bisa saling nimpa seperti kayak gini. Kayak gitu. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kalian bisa extract by mask. Kenapa nggak clip? Karena kalau misalnya clip itu buat feature, sedangkan kalau di sini kan masih menggunakan data raster ya, jadi kalian bisa langsung aja search di sini, cari extract by mask buat sesuai delineasi kalian. Dimasukkan terlebih dahulu dan delineasinya juga. Jadinya jadi klimatologi 2 bisa, dan kita extract by mask. Nah, ini coba di nonaktifkan dulu, diancantang. Jadi kan hasilnya seperti ini. Ini kalian ke properties, lalu lanjut ke classified. Klik classify, kita ke define interval. Ini intervalnya kalian bisa ganti jadi 200 sesuai interval rendah sampai tinggi itu, terus kalian bagi terserah berapa intervalnya. Di sini saya 200, terus untuk warnanya saya ganti jadi ini, terus klik OK. Dan hasilnya seperti ini. Terus untuk teman-teman juga bisa tambahin batas administrasi yang lain juga. Ini diganti warna jadi abu-abu. Outline-nya juga dimatikan. Dan di sini saya menggunakan batasnya itu versi lainnya, jadi kelihatan. Untuk yang garisnya ini, batas-batasnya ini juga bisa diubah. Dan ini hasil akhirnya. Nah, untuk munculin nama daerahnya itu, kalian bisa klik yang batas kabupatennya itu, terus klik properties, terus kalian cari ke labels. Nah, ini ganti jadi PADMKK, terus diklik, dicentangin label features in this layer. Ini hasilnya yang udah selesai, nanti bisa dimasukkan ke layout yang kalian punya. Dan ini adalah peta hasil akhir yang sudah dimasukkan ke dalam layout. Kurang lebihnya seperti itu dalam membuat peta klimatologi menggunakan data CHIRPS. Terima kasih.